Perkenalkan, nama saya Tutun. Saya salah satu pengrajin topeng yang ada di kota Cirebon ya, di kota Madia Cirebon. Topeng Cirebon adalah karakter topeng yang sangat unik, dan itu ada 5 karakter topeng, dari mulai topeng Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, Kelana, dan ada berbagai macam lagi topeng-topeng karakternya. Kalau perkembangan topeng di Cirebon tuh berawal dari penyebaran agama Islam. Jadi zaman dulu namanya topeng ini digunakan untuk para wali untuk menyebarkan agama Islam. Maka dibentukkan topeng Lima Wanda. Waktu itu menurut konon itu ciptakan sama Sunan Kalijaga. Bahkan kalau dulu itu, kalau konon ceritanya, kalau kita pengen nonton topeng itu dibayarannya bukan dengan uang, tapi menurut cerita katanya dengan syahadat, Mas. Jadi saat orang mau nonton topeng itu baca syahadat dulu, 2 kalimat syahadat gitu. Kata aja gitu. Di Distro Topeng Cirebon sendiri ada berbagai macam proses pembuatan topeng, dari mulai topeng yang dicetak dan juga topeng kayu. Nah, yang kita perjelas sekarang adalah topeng kayu. Topeng kayu di Distro Topeng ini kita pilih kayunya, yaitu kayu jaran atau kayu kuda. Kalau istilah Jawanya itu kedongdong jaran. Nah, itu tekstur kayunya itu sangat keras tapi lembut pada saat diukir. Nah, untuk proses pembuatannya itu pertama-tama kita pilih dahan atau batang kayu yang memang usianya sudah sangat mumpuni, yaitu di atas 5 tahun sampai 10 tahun. Baru kita tebang. Nah, setelah ditebang kita pilih dahan-dahannya. Nah, atau ranting-ranting kayunya atau kayunya yang memang kualitasnya bagus. Nah, biar gampang diukirnya itu kayu kita diamkan dulu selama dikeringkan gitu dengan panas matahari kurang lebih 2-3 bulan. Nah, baru kita proses pemilihan. Dari kayu bulat kita belah jadi 2, dibentuk segitiga. Proses pembuatannya itu sangat karakter dengan perhitungan Jawa, yaitu pertama untuk dagu itu 3 jari, untuk mulut 2 jari sampai ke batas hidung, untuk hidung sampai ke mata itu 4 jari, dan untuk kepala itu 3 jari. Nah, dari perhitungan itu nanti setelah dipola seperti itu, kita baru gergaji untuk bentuk mulut, terus hidung, mata, semua baru diproses segitiga, terus baru proses pembentukan. Nah, untuk proses pembuatan topeng Kelana itu memakan waktu 2-3 hari untuk satu topeng, karena memang agak susah, karena memang membutuhkan kejelian dan ketelitian yang sangat khusus dari mulai relief ukiran-ukirannya. Untuk topeng putih seperti Panji dan Rumyang itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari sampai 1,5 hari untuk satu pembuatan topengnya. Untuk untuk membuat topeng itu kita memerlukan beberapa alat ya. Pertama mungkin gergaji ya, gergaji, kemudian golok, ketiganya pangot. Ini namanya pisau pangot atau pisau raut ya, pisau pangot. Ini pangot juga sama, pangot kecil. Kemudian pahat. Pahat dan palu ya. Mungkin itu untuk alat-alat yang kita gunakan. Kemudian bahan yang akan kita gunakan itu adalah
pada umumnya topeng Cirebon itu terbuat dari kayu, yaitu dari kayu jenisnya kayu jaran ya. Kayu jaran itu adalah kayu biasa tumbuh di pinggir jalan, Yang kenapa dikatakan kayu jaran? Ada yang mengatakan bahwa jaran itu adalah kayu yang berjajar pinggir jalan. Nah, ada juga yang menyimpulkan bahwa kenapa dikatakan jaran? Karena zaman dulunya itu kayu ini biasa ditanam di pinggir jalan dan sebagai pembatas rumah. Kemudian zaman dulu sering digunakan untuk penambat kuda. Kuda itu kalau dalam bahasa Cirebon namanya jaran ya. Jadi pohon yang biasa digunakan untuk penambat mengikat kuda ya. Makanya disebut pohon jaran. Nah, dan kenapa topeng Cirebon itu menggunakan kayu jaran? Kayu ini jenis seperti ini. Pertama ada kelebihan dari kayu jaran. Pertama itu kayu ini tidak mudah lapuk. Keduanya tidak menyusut, terus tidak awet, nggak kena rayap juga. Terus dia nggak kena komoditi kayu-kayu lain, misalkan itu sering kena jamur ya. Kayu jaran nggak. Kemudian kayunya ringan dan mudah untuk dibuat. Kayunya empuk gitu. Mungkin itu kenapa topeng Cirebon menggunakan kayu jaran. Untuk membuat topeng kita sediakan mungkin kayunya ya, bahan kayu seperti ini kayu gelondongan. Kita ngambil ukuran yang 20 diameter 20 cm. Ini untuk menghasilkan topeng yang ukuran dewasa. Pertama-tama yang akan kita buat itu adalah si kayu ini kita belah. Sampai menjadi bentuk seperti ini. Ini ukuran tinggi sekitar 18-19 cm, lebar sekitar 17 cm. Ini untuk bikin topeng ukuran medium ya. Baru kita akan bentuk sesuai dengan karakter dari topeng. Pertama itu untuk dahi ya. Dahi topeng itu sekitar 4 jari. Jadi 4 jari, hidung 2 jari, dan untuk mulut dan dagu itu 3 jari. Kita potong dulu untuk bagian hidung. Nah, udah membentuk hidung, baru kita menggunakan pahat. Itu kita bentuk mulutnya ya. Nah, ini akan bentuk seperti ini. Ini ada bagian dahi kita udah terbentuk, kemudian hidung seperti ini ya. Baru kita coba bikin mal buat dahi dan mata ya. Itu hitungan 4. Ini buat mata, 3 itu buat dahi. Kita bikin presisi ya, kanan kiri. Nah, kita bentuk dulu ini kita bentuk ini ya. Untuk dahinya menggunakan pangot kecil. Oke, dasar topeng sudah terbentuk. Ini ada untuk bagian dahi ya, rambut sama mata sudah terbentuk, tinggal kita haluskan. Nah, ini bentuk sudah menjadi karakter topeng Kelana ya. Nah, ini tinggal selanjutnya kita tinggal bikin, kalau itu isen-isen kita isi ukirannya ya. Itu dari ukiran dari siger atau ikat kepalanya, kemudian rambut, dan nanti bentuk kita perhalus lagi. Kita coba langsung dari kita bentuk ya.
kita coba bentuk bagian dalam topengnya ya. Nilai filosofinya kita masih berprinsip pada leluhur ya, seperti topeng Panji itu memakna atau mempunyai arti itu bayi yang baru lahir suci dan belum tersentuh oleh dosa apapun juga, maka bentuk karakter topengnya putih mulus, matanya sipit, dan intinya gerakan tarinya pun itu sangat lembut, bahkan tidak mengangkat satu kaki pun, seperti itu. Terus yang filosofi yang kedua itu topeng Samba, itu karakternya topengnya putih, ada rambutnya, itu mencerminkan gadis kecil yang remaja. Itu filosofinya itu sangat, gerakannya itu sangat anggun, cantik, sentil, dan genit gitu. Nah, nanti ada karakter yang ketiga itu topeng Rumyang, itu filosofinya itu di mana seorang remaja yang mencari jati diri. Maka di situ ada warnanya pink, jadi bisa merah, bisa juga putih. Itu mencari jati dirinya itu bisa, gerakan tarinya itu bisa lembut seperti Panji, bisa tengil atau ibaratnya bisa cantik, juga bisa gagah seperti Tumenggung. Nah, untuk filosofi yang keempat, topeng Tumenggung itu karakteristiknya itu gagah, menceritakan tentang kewibawaan, berwibawa, dan sangat berapi-api, punya semangat dan sangat bijaksana. Itu topengnya itu sangat unik, dan memang pembuatan topeng Tumenggung itu khusus, beda dengan Kelana. Nah, pada saat yang terakhir, filosofi topeng Kelana itu adalah raja yang semena-mena, dan orang Jawa atau orang Jawa Tengah ke sana itu bilangnya itu topeng Kelana. Nah, itu melambangkan raja yang semena-mena, atau topeng Rahwana, raja jahat yang semena-mena. Maka wajahnya api, melambangkan kemarahan, emosi, dan ibaratnya itu amarah yang sangat besar. Dan itu semua itu, topeng Cirebon itu bercerita tentang silsilah dari masa kecil, lahir, sampai ke masa remaja, bahkan sampai ke tua. Jadi filosofi ini diambil dari karakteristik manusia pada umumnya. Kita menggunakan sistem masih mempertahankan tradisi seperti yang lama dahulu. Jadi masih manual semuanya, dari mulai proses pembuatan, pemilihan bahan kayu, dan setiap penari yang datang ke sini untuk pemesanan topeng itu selalu diukur wajahnya. Jadi biar pada saat pemakaian itu tidak terlalu longgar, juga tidak terlalu kekecilan. Nah, jadi kita selalu ngukur
di situ. Dan selalu bertanya sama konsumen, keinginan konsumen seperti apa pada saat ingin memiliki topeng yang untuk menari seperti itu. Kalau untuk inspirasi, kita tetap masih pakai inspirasi karena inspirasi yang terdahulu ya. Karena bagaimanapun juga topeng Cirebon itu karakternya memang sudah seperti itu. Jadi tidak bisa dirubah ataupun ditambah-tambah. Karena kalau merubah itu pasti akan merubah filosofi dan makna juga. Nah, kalau untuk menambahkan imajinasi dan yang lainnya, itu kita sekarang ini menggunakan penambahan yaitu di teknik pengecatan. Kalau zaman dulu itu pengecatannya masih manual, masih menggunakan bahan-bahan alami seperti pewarna alami, pewarna ini. Nah, untuk sekarang ini kita untuk mengejar target biar topengnya cepat kering dan pengerjaannya cepat, itu menggunakan cat yang sekarang, cat sintetis, seperti menggunakan cat mobil dan yang lainnya. Jadi pengerjaannya lebih cepat, untuk kualitas cat lebih kuat, jadi tidak gampang mudah mengelupas dan yang lainnya. Jadi kita menambahkan beberapa faktor yang dari luarnya seperti itu. Semenjak tahun 97 itu sudah banyak bermunculan sanggar-sanggar tari yang tertua. Dari sanggar-sanggar ini dia melahirkan beberapa anak didik, dan dari anak didik ini mempunyai beberapa sanggar-sanggar lagi. Nah, makin banyaknya sanggar-sanggar yang ada di Cirebon sampai Kabupaten Cirebon, itu banyaknya juga penari-penari dari mulai pemula sampai senior itu banyak. Maka distro topeng Cirebon itu harus ada, di mana kebutuhan penari dengan properti tari itu topeng itu memang harus ada, harus seimbang. Maka kalau sanggar tari, dari satu sanggar tari itu mencetak 30 penari, dan di Cirebon sendiri taruh ada 10 sanggar tari, itu otomatis kita harus mempunyai 300 stok topeng per 6 bulan. Maka disitulah distro topeng muncul untuk memenuhi kebutuhan teman-teman penari. Nah, untuk pelestariannya bagaimana? Nah, kita ada dua pilihan. Kalau untuk yang penari profesional yang sudah mahir, bisa menggunakan topeng kayu yang tadi sesuai pesanan. Tapi kalau untuk yang pemula atau anak-anak yang masih belajar, kita bisa di sini menggunakan topeng cetak seperti itu. Luar biasa peran pemerintah, terutama Dinas Pariwisata Kebudayaan Kota Cirebon, itu selalu mengadakan event-event. Jadi seperti event lomba tari topeng tingkat SD, SMP, SMA. Bahkan sekarang setiap kegiatan manajemen IO itu selalu melibatkan beberapa tampilan-tampilan tari topeng di setiap kali pertunjukan. Dan yang hebatnya lagi itu sekarang ada wajib eskul muatan lokal ya. Kalau sekarang ini muatan lokal itu setiap sekolah itu wajib anak-anak itu bisa belajar seni tradisi daerah, terutama tari topeng. Makanya sampai hari ini dari mulai dinas pendidikannya yang mengajarkan dari sejak dini ini sudah ada kegiatan kurikulum tari, terus juga dinas pariwisatanya mengadakan promo lomba-lomba tari, dan juga IO juga selalu seperti itu mempromosikan lomba tari. Pelestarian seni topeng Cirebon itu akan terus bertahan. Harapan saya untuk saat ini generasi-generasi muda ya, kita yang sudah mulai menua umurnya, sepertinya sudah tidak ada generasi lagi gitu. Nah, ini harapan saya, adanya pelatihan-pelatihan dari mulai sekolah, mahasiswa-mahasiswa yang ingin terlibat langsung bagaimana cara proses pembuatan topeng, bagaimana cara menari topeng, seperti itu. Itu adalah harapan saya, itu selalu terus bertahan. Pentingnya generasi muda untuk melestarikan budaya Cirebon itu sangat penting. Salah satunya, Cirebon adalah kota seni budaya. Maka budaya adalah cerminan salah satu bangsa. Segimanapun juga, kita ada di ujung dunia manapun juga, budaya itu adalah
nilai, tradisi, dan cerminan budaya bangsa. Maka generasi muda untuk saat ini, alangkah indahnya kalau mereka bisa melestarikan seni budaya, entah tariannya, musiknya, ataupun apapun juga, bahasa, kuliner. Kalau terus dilestarikan, insya Allah Indonesia tidak akan pernah punah dari seni budaya.